Bahkan di antara mereka keadaannya, yakni ketika sudah lahir gitu ya, seorang laki-laki, seorang suami, seorang bapak, ketika anaknya yang lahir itu perempuan, ketika umur sudah 6 tahun itu diajak ke padang pasir sampai ada sumur. Kemudian kata sang ayah, lihat, coba lihat itu sumurnya. Pas dilihat langsung ditendang ya. Kalau perempuan ya, wanita yang hamil, ketika mau lahir mereka langsung pergi ke padang pasir ya, duduk di sebelah sumur ya. Kalau yang lahir itu laki-laki, pulang dia dengan bahagia. Tapi kalau yang lahir perempuan langsung dibuang. Demikian keadaannya ya. Itu di masa jahiliyah dahulu. Adapun di masa sekarang itu di negeri kafir, perempuan bagi orang-orang kafir sana, di negeri kafir sana ya seperti tadi, kayak barang jual beli gitu ya. Di masa muda itu kayak diperjualbelikan dengan harga yang murah ya. Dan ketika sudah tua, sudah syuyukh, sudah nenek-nenek, itu ditaruh di panti jompo dan dijenguknya setahun sekali. Di kapan? Di hari ibu. Nah itu dia, di hari ibu baru mereka jenguk ibunya, neneknya ya, setahun sekali. Itulah namanya hari ibu ya. Maka dalam Islam ya, perempuan itu dimuliakan ya. Bahkan dalam Al-Quran sampai ada nama khusus An-Nisa ya, perempuan An-Nisa ya. Perempuan dapat pahala setara dengan laki-laki yang ketika beramal soleh tidak dibedakan. Misalnya baca Al-Quran satu huruf dilipat gandakannya sama, laki-laki perempuan sama ya. Dan juga kalau seorang berbuat baik pada perempuan, pada anaknya khususnya, ketika seorang itu punya anak perempuan, kemudian dia berbuat baik kepada anak perempuannya, maka itu menjadi sebab dia terhalangi dari neraka. Dan juga menjadi sebab masuk surga ya. Dan juga Islam menjaga perempuan dengan menyuruh mereka untuk ya betah di rumah saja, tidak campur baur dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula ya. Itu demi kebaikan perempuan itu tersendiri ya. Dan juga perempuan ketika dia jadi ibu, sebagaimana di pertemuan-pertemuan sebelumnya, Nabi SAW ketika ditanya siapa orang yang paling berhak untuk aku berakhlak baik dengannya, maka dijawab oleh Nabi sampai 3 kali, ibumu ya, perempuan ya. Dan juga dalam Islam sering sekali wasiat untuk berbuat baik kepada perempuan atau kepada istri ya. Taib. Kemudian diantara hak istri yang belum kita sebutkan di pertemuan sebelumnya ya, dalam kitab yang lain Tabsiratul Anam bil Huquqi fil Islam, yaitu berusaha melindungi dia dari api neraka
Ya, ini tugas suami, berusaha untuk menjaga istri dari api neraka. Dalilnya di surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Ya, ini istri tentunya. Maka diantara contohnya dengan menyuruhnya memakai hijab syar'i dan dilarang dari tabarruj, ya, berpenampilan yang sangat menarik perhatian, khususnya laki-laki yang bukan mahramnya. Ya. Bahkan ada ancaman neraka bagi perempuan yang dia berpakaian seperti telanjang. Kemudian juga menyuruhnya untuk beribadah secara umum, sholat, ya, misalnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala di surah Toha ayat 132. Di surah Toha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah di atasnya. Apalagi meninggalkan sholat ini adalah sebab masuk neraka. Ya. Ini termasuk hal yang harus dijaga. Di antara sebab terbesar masuk neraka adalah meninggalkan sholat. Sebagaimana di surah Al-Muddathir ayat 42 sampai 43. Sebagaimana di surah Al-Muddathir ayat 42 sampai 43. Ma salakakum fi saqar? Kenapa kalian masuk ke neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Mereka berkata, kami dahulu bukan orang yang sholat. Kami dahulu tidak termasuk orang yang sholat. Dan sebab masuk neraka. Kemudian contoh selanjutnya menjaga istri dari api neraka adalah mengajarinya ilmu agama. Ya. Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah pahamkan dia agama. Ya. Bagaimana caranya? Bisa dengan mengajak dia menghadiri majelis ilmu atau mendengarkan rekaman-rekaman atau membaca buku-buku tentang agama tentunya. Nah, itulah berkaitan hak istri. Selanjutnya Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan di antara hak suami, ya, kewajiban istri kepada suaminya, an tuti'ahum fi amrihi illa bi ma'siyatillah. Maka di antara hak suami adalah istri mentaati suami, mentaati perintah suami selama bukan kemaksiatan. Dia wajib mentaati suami, ya, apapun itu, ya, selama bukan maksiat. Dan menjaga kehormatan suami, fi sirrihi wa malihi, menjaga rahasia dan juga menjaga harta suami. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zawjaha qila laha udkhuli al-jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi. Jika seorang perempuan salat wajib 5 waktu dan puasa Ramadan dan menjaga kemaluannya,
dan mentaati suaminya. Jika dia menjaga hal-hal tersebut, dia jaga sholat wajibnya toh, dia jaga puasa Ramadannya, dia jaga kemaluannya, dan dia mentaati suaminya, qila laha, maka akan dikatakan kepada perempuan tersebut, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah kamu ke surga lewat pintu mana saja yang kamu sukai. Ini tentang diantara keutamaan apa? Mentaati suami. Nabi SAW juga bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalaulah aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada seseorang yang lain, maka sungguh aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Menunjukkan betapa besarnya kedudukan sang suami bagi istri. Kalaulah Nabi menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka Nabi akan menyuruh seorang perempuan untuk sujud kepada suaminya. Waqala Nabi SAW, dan Nabi SAW juga bersabda, disebutkan di sini oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasihi fa'abat an taji." Jika seorang suami memanggil istrinya ke kamar, ke kasur, kemudian sang istri menolak untuk menyambut seruannya, kemudian sang suami melalui malam harinya dalam keadaan marah kepada istrinya karena tidak mau diajak tadi, maka malaikat melaknatnya sampai pagi. Dalam riwayat yang lain, Allah memurkainya. Wa min huquqihi 'alaiha, di antara hak suami atas istri, kewajiban istri kepada suami, yaitu tidak alla ta'mala amalan yudayyi 'alaihi kamalul istimta' hatta walau kana dzalika tatawwu'an bi ibadatin. Janganlah melakukan suatu perbuatan yang menelantarkan kesempurnaan dari kesukaan suami kepada dia, walaupun itu dia mau melaksanakan sunnah. Nabi SAW bersabda, "Khairun nisa'i allati idza nadarta ilaiha sarratka." Kata Nabi SAW, wanita terbaik adalah seorang istri yang terbaik adalah yang jika engkau suami melihatnya bahagia sang suami. Wa idza amartaha ata'atka. Kalau suami merintah dia turut, dia menuruti. Wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Dan bila engkau tidak sama dia, lagi keluar, lagi merantau atau lagi di luar maka sang istri ini dia menjaga dirinya dan hartanya. Ini diantara ciri seorang istri yang terbaik, yaitu yang kalau dilihat suaminya tuh senang, suaminya kalau diperintah nurut, dan dia ketika tidak ada suaminya dia menjaga diri dan hartanya, harta suami, dan dia juga menjaga dirinya. Maka diantara yang dibahas tadi, berbuat sesuatu yang membuat bahagia sang suami, yaitu berdandan. Maka berdandan itu tidak hanya ketika mau ke kondangan saja, ketika mau ke pasar, mau keluar, enggak. Tapi selayaknya adalah di rumah, ketika dilihat oleh sang suami. Nabi SAW bersabda, "La yahilu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'ithmihi." Tidak halal bagi seorang perempuan, seorang istri berpuasa, puasa sunnah tentunya, dalam keadaan suaminya masih di rumah, kecuali sudah izin sama sang suami.
Dan juga kata Nabi SAW, dan janganlah perempuan tersebut mengizinkan seseorang untuk masuk rumah sang suami kecuali dengan izin sang suami. Ya, janganlah seorang istri memasukkan orang lain ke rumah kecuali sudah izin dulu sama sang suami. Nah, walaqad ja'ala Rasulullah SAW ridha az-zawj an zawjatihi min asbabi dukhuliha al-jannah. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwasanya ridho suami kepada istri itu termasuk sebab sang istri masuk surga. Sebagaimana ini kata Nabi SAW, ayyuma imra'atin, seorang istri, ya, siapapun itu yang dia meninggal, wa zawjuha anha radin, dan sang suami ridho kepadanya, ya, seorang perempuan meninggal dunia, suaminya dalam keadaan ridho kepada sang istri tersebut, dakhalatil jannah, maka dia, yakni perempuan tersebut, masuk surga. Ya. Itulah berkaitan hak suami istri. Selanjutnya, sawa'an kanat al-wilayatu 'amah, entah itu yang dia punya wewenang yang paling tinggi seperti presiden misalnya di suatu negara atau raja, ya, am khosatan, atau secara khusus lebih rinci lagi seperti, ya, gubernur, bupati, ya, atau menteri atau kadis bagi bawahannya, gitu ya, dan seterusnya dalam dunia, ya, pemerintah. Wa kullu haula'i lahum haqqun yajibul qiyamu bihi ala ra'iyatihim. Maka para pemimpin tersebut, mereka punya hak yang wajib dilaksanakan oleh rakyat, dan rakyat pun punya hak yang harus dilakukan oleh sang pemimpin. Baik, ada pembahasan tambahan dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, imam dan khatib di Masjid Kuba, ya, dan juga pengisi di Masjid Nabawi, yang terkadang beberapa kali datang ke Indonesia. Ya, potongan video terjemahnya juga tersebar. Yang dimana beliau ada ceramah, gitu ya. Diawali beliau membahas tentang pentingnya persatuan dengan adanya seorang pemimpin, ya. Dengan adanya seorang pemimpin, jadi teratur. Kalau nggak ada, bebas orang berbuat apa saja mereka mau, karena nggak ada yang ngatur. Main hukum rimba sudah, kan seperti itu, kuat-kuatan dah, gitu ya. Nah, kacau balau kalau tidak ada pemimpin, ya. Jadi harus ada pemimpin. Dan siapa itu pemimpin? Yaitu yang disepakati oleh mayoritas warga di situ, ya. Sehingga dia memang berkuasa, gak ada yang bisa melawannya lagi. Maka dialah yang penguasa, yang harus kita berbaiat dengannya, ya, berjanji setia untuk mendengar dan taat kepadanya, mau lewat apapun itu. Nah, dalam Islam ada jalur syar'inya, ada, entah dia ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya atau lewat musyawarah orang-orang khusus, kemudian dipilihlah dia, ya. Namun jika yang terjadi itu lewat pemberontakan, kudeta, atau yang lebih di bawahnya lagi, ya, yaitu demokrasi, pemilu, dia jadi, ya, maka tetap dia harus diyakini sebagai pemimpin, ditetapkan, dibaiat, ya.
Karena yang Nabi contohkan itu wa in tamara alaikum abdun habasiyun, lebih parah lagi. Walaupun yang memimpin kalian itu budak dari Ethiopia, dari Afrika, benar-benar nggak lulus syarat dalam Islam sebagai pemimpin, kan harus merdeka, bukan budak. Ini juga dari Quraisy, ya. Tapi kalau keadaannya demikian, tetap harus taat, ya. Tetap harus taat. Nah, makanya Imam Ahmad menyebutkan dalam kitabnya Shuruh Sunnah, ya, mentaati pemimpin kaum muslimin yang baik atau yang fajir, yang tidak baik, yang dia fasik, yang dia zalim, tapi dia masih muslim, ya, tidak adil gitu ya. Tetap untuk mendengar dan taat padanya, tetap untuk membaiatnya, meyakininya sebagai pemimpin, ya. Dan Imam Ahmad rahimahullah berdalil atau memegang argumentasi. Kalau ditanya apa argumentasi Anda, apa argumentasi pian wahai Imam Ahmad, kok tetap untuk mendengar dan taat kepada pemimpin yang adil maupun yang tidak adil, yang zalim? Kata Imam Ahmad, beliau berdasarkan ucapan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ucapan seorang sahabat. Beliau berkata, wa usolli wara'a man ghalaba, aku tetap sholat di belakang orang yang mengkudeta, ya. Jadi dia tetap sholat di belakang seorang imam yang dia ini pemimpin, yang dia meraih kepemimpinannya lewat kudeta, ya. Kemudian juga pembahasannya zaman sekarang, ya, kita mentaati pemimpin di negeri-negeri kita sendiri, kita di Indonesia, ya. Jadi tidak mesti harus seperti khalifah, satu kesatuan seluruh dunia, pemimpinnya cuma satu, enggak. Dan itu pun zamannya sudah berlalu lama sekali, ya. Sudah lama sekali, ribuan tahun sudah, kan gitu istilahnya. Sudah pecah-pecah sudah negeri-negeri kaum muslimin. Nah, maka kita harus mentaati pemimpin di negeri kita sendiri, ya, di Indonesia ya kita sendiri gitu ya. Jadi ala kulli qutrin imamun, setiap negeri ada pemimpinnya, ya. Didengar dan ditaati. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, ya, negeri-negeri kaum muslimin sudah berpecah-pecah setelah berlalunya 4 khalifah pertama. Ada Banu Umayyah, ya, dan ada lagi yang lainnya di Hijaz ada sendiri, ya, di timur ada sendiri, di Yaman ada sendiri. Itu masih dekat-dekat zaman kenabian, gitu ya. Baru lewat 4 khalifah sudah ada wilayah-wilayah yang terpecah. Jadi tidak harus khalifah, ya, seperti orang-orang yang mendakwahkan tegakkan khilafah, ya, seperti itu, ya. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, sangat mengherankan, ya, sangat mengherankan orang yang mengharamkan yuharrimuna al-qawla biwujubi sam'i wa ta'ah lil hukam fi aqtarihim, yang mereka berkata tidak boleh mentaati, wajib dengar dan taat kepada pemimpin di setiap negeri. Nggak boleh itu. Yang kita taati itu yang pemimpin yang satu aja, yang dia memimpin seluruh kaum muslim di dunia, itu yang ditaati. Kalau di negeri-negeri ini nggak boleh ditaati, haram kata mereka gitu. Tapi mereka mewajibkan mendengar dan taat kepada mursyid mereka sendiri, kepada pemimpin kelompoknya, harus dibaiat. Kalau ada baiat kafir. Dan itu masih ada di Indonesia, ya, terkenal. Ya, yang terkenal kalau sholat di situ apa? Dipel. Itu dia harus baiat itu kepada pemimpinnya. Ya, aneh kan seperti itu. Kemudian juga ada syubhat, mereka membagikan pemimpin muslim itu ada 2, ya. Jadi mereka tidak mengkafirkan, tapi mereka membagi pemimpin kaum muslimin itu ada 2. Ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i, ya. Yang syar'i maksudnya kayak apa? Kata mereka, yang dia benar-benar menerapkan hukum syar'i 100%,
Itu pemimpin yang syar'i, yang wajib ditaati, yang kita harus berbuat dengannya. Kalau yang enggak syar'i gimana maksudnya? Apakah dia kafir? Enggak kafir dia. Kata mereka gitu. Naudzubillah dari mengkafirkan muslim katanya. Tapi ini enggak syar'i. Sehingga tidak wajib dibaiat. Tidak wajib untuk mendengar dan taat kepadanya, kata wajib padanya. Yang enggak syar'i. Ya. Nazzaluhum bimanzilatil kufar. Jadi mereka mendudukkan pemimpin tersebut seperti kedudukannya orang kafir. Ya, ini tidak wajib baiat dan tidak wajib mendengar dan taat padanya. Maksudnya kayak apa tuh pemimpin muslim yang tidak syar'i itu kayak apa maksudnya? Kata mereka yang tidak mau berhukum dengan hukum syar'i. Ya. Terus ditanya, adalah pemimpin yang melaksanakan hukum syar'i 100%? Mereka jawab, enggak ada. Berarti enggak ada pemimpin dong gitu kan. Berarti nih kita nih zaman jahiliyah berarti gitu. Enggak ada pemimpinnya. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi kata mereka sekarang ini sebenarnya enggak ada pemimpin yang syar'i, enggak ada pemimpin yang wajib dibaiat. Berarti enggak ada pemimpinnya sudah sekarang nih kata mereka. Maka ini tentu pemahaman yang batil. Ya, pemahaman yang batil. Berarti ini kayak keadaannya sekarang jahiliyah. Kan di antara masail jahiliyah, di antara perangai jahiliyah mereka itu tidak mau baiat, tidak mau mendengar dan taat kepada pemimpinnya. Berontak sedikit bikin kelompok sendiri terus itu. Ya. Ngeyelan gitu ya. Jahiliyah seperti itu. Enggak ada pemimpinnya. Nah. Adapun yang benar adalah kita berbaiat, mendengar dan taat kepada pemimpin yang ada di negeri kita selama dia muslim. Ya, mau dia adil, mau zalim, itu bukan ukuran. Yang penting dia muslim, maka wajib mendengar dan taat padanya. Yang penting dia muslim. Karena Nabi SAW bahkan menyebutkan ada pemimpin muslim nanti yang zalimnya luar biasa, yang dia tidak berhukum dengan hukum Nabi, tidak di atas sunnah Nabi, ya, tidak menjalankan syariat berarti. Bahkan kata Nabi, hatinya setan sebujurnya, jasad manusia, hatinya setan, parah benar kan seperti itu. Tapi kata Nabi tetap dengar dan taat pada mereka. Ya, tetaplah untuk dengar dan taat pada mereka selama mereka ya menegakkan salat pada kalian, atau selama kalian tidak melihat kekufuran yang nyata sekali yang kalian dapat mempertanggungjawabkan hal tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kita harus berbaiat, mendengar dan taat kepada pemimpin yang muslim, entah dia adil atau zalim, yang penting muslim. Adapun kafir, ya maka tidak wajib baiat, tidak wajib mendengar dan taat. Kalau jelas-jelas kafir, jelas-jelas kafir, enggak ada subhat lagi, enggak ada kerancuannya lagi, maka tidak wajib untuk mendengar dan taat. Jadi mentaatinya hanya kepaksaan, bukan karena agama. Ya. Nah, itu yang perlu kita pahami. Kemudian kata beliau, Islam itu agama yang adil. Ya, Islam itu agama yang adil. Kenapa? Karena Allah jadikan ada hak untuk pemimpin dan juga ada hak untuk rakyat, tidak sebelah doang. Dan juga ketika kita melaksanakan kewajiban tersebut bukan karena politik, tapi karena kita beribadah sebagai bentuk ibadah. Ya, seorang pemimpin melaksanakan kewajibannya kepada rakyat itu bukan karena politik, tapi karena ibadah. Demikian pula rakyat, ketika dia menjalankan kewajiban dia kepada pemimpin kaum muslimin, itu bukan berdasarkan karena politik, tapi karena ibadah. Ini ibadah. Ya, kita berbaiat, mendengar dan taat, sabar, menasihati, berdoa untuk mereka dalam hal kebaikan dan seterusnya. Itu ibadah, ya, itu ibadah. Ya. Jadi ketika rakyat tidak mendapatkan hak mereka, ya pemimpinnya mementingkan diri sendiri, tidak perhatian dengan rakyatnya, maka sang rakyat tak peduli hal tersebut. Ya. Karena tugas dia menjalankan tugasnya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Sabar, mendengar dan taat pada mereka, tidak mengkudeta dan seterusnya. Ya. Jadi bukan timbal balik, bukan.
Pemimpinnya baik, kita pun baik. Kalau pemimpinnya buruk ke kita, kita pun balas. Enggak seperti itu. Ya, kita hubungannya sama Allah. Ya, jadi pemimpinnya mau zalim ke situ, bodo amat. Yang penting kita kerjakan tugas kita kepada pemimpin. Ya, kita minta hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Berkaitan hal ini, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang hak pemimpin dan hak rakyat di surah An-Nisa ayat 58 sampai 59. Ya. Surah An-Nisa ayat 58-59. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruhmu, ya, yakni para pemimpin. Ini ayat berkaitan untuk pemimpin. Jadi kita pemimpin, suatu pemimpin ada bawahan kita. Ini perhatikan. Allah merintahkan kalian untuk antu'addul amanati ila ahliha. Untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Untuk melaksanakan amanah. Ya, melaksanakan amanah, menunaikan amanah. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Dan Allah memerintahkan kalian ketika berhukum berkaitan hubungan antara manusia, berkaitan permasalahan antar manusia, engkau menghukuminya dengan adil, menjadi hakim yang adil, tak boleh zalim. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Ya. Allah memberikan pengajaran dengan yang terbaik di segala urusan kalian. Semuanya ada ilmunya. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Maka ini harus kita sadari selalu, Allah itu selalu dengar dan selalu melihat, ya. Jangan macam-macam. Kemudian ayat 59-nya berkaitan rakyat, berkaitan bawahannya istilahnya. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Maksudnya di antara tafsirannya adalah pemimpin kaum muslimin. Ya. Dan tidak ada lafaz atiu kepada ulil amri. Kepada Allah dan Rasulnya ada atiunya. Taati Allah dan taati Rasul. Menunjukkan tidak boleh tapi-tapian. Pokoknya mutlak harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Adapun kepada ulil amri, kepada pemimpin kaum muslimin, tidak ada atiunya. Maksudnya kita mentaati mereka selama bukan maksiat. Jadi enggak semua yang disuruh pemimpin kita taati. Kalau maksiat jangan ditaati. Tapi kalau bukan maksiat apapun itu harus kita taati. Kita berusaha untuk menjalankan. Kemudian fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dan jika kalian berselisih pendapat dalam satu hal, ya, berselisih pendapat. Maksudnya kata Syekh Sulaiman Ar-Rahili di sini, jika pemimpin bilang ini bukan maksiat, ya, tapi rakyat bilang ini maksiat, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Periksa lagi dasarnya Al-Quran dan As-Sunnah bagaimana. Jadi kita periksa. Kalau yang kita paham itu kemaksiatan, maka jangan kita taati. Seperti itu. Ya, tapi kalau bukan maksiat harus ditaati. Ya. Dan juga ayat ini berkaitan perselisihan di antara kaum muslimin dalam hal akidah, ibadah misalnya. Maka kalau ada perselisihan kembalilah kepada Allah dan Rasulnya, kepada dalil. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, itu bentuk bukti iman, yaitu mentaati Allah, mentaati Rasul dan ulil amri. Dan kalau ada perselisihan kembali kepada dalil.
Itu bukti iman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hal tersebut lebih baik dan lebih utama dan lebih baik akibatnya. Ya, dengan apa? Berusaha untuk bersatu dengan kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan kekeh dengan pendapat pribadinya. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan berkaitan hak rakyat, kewajiban pemimpin kepada rakyat, an yaqumu bil amanati allati hamalahumullahu iyyaha wa alzamahum al-qiyam biha, yaitu amanah, menjalankan tugas mereka kepada rakyat dengan sebaik-baiknya, minan nushi lirra'iyah, berbuat hal yang terbaik untuk rakyat, wasayr biha ala nahjil qawim al-kafil bi masalihid dunya wal akhirah, dan menempuh jalan yang lurus untuk masalah dunia dan akhirat, wa dzalika bi ittiba'i sabilil mu'minin, yaitu dengan mengikuti jalannya orang-orang beriman. Siapa itu? Jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya pemimpin hendaklah dia mengajak rakyatnya terutama dalam hal agama, memperhatikan agama rakyatnya. Ini yang mestinya dilakukan oleh seorang pemimpin. Fa inna fiha sa'ada lahum wa li ra'iyatihim wa man tahta aydihim. Karena sesungguhnya kalau seorang itu melaksanakan petunjuk Nabi SAW, dia akan bahagia, rakyatnya juga bahagia, bawahan-bawahannya pun bahagia. Dengan dia melaksanakan petunjuk Nabi SAW, dalam segala urusannya sebagai pemimpin khususnya, dia akan mendapatkan ridho rakyatnya. Akan akur dia dengan rakyatnya. Rakyatnya akan tunduk terhadap perintah-perintahnya. Bawahannya akan amanah, melaksanakan apa yang diamanahkan oleh seorang pemimpin kepadanya. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, sesungguhnya orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang takut kepada Allah, manusia akan Allah bikin takut kepadanya. Wa man ardallah, barang siapa yang dia berusaha mencari ridha Allah, maka Allah akan cukupi dia dari beban manusia, dan Allah akan bikin manusia ridho kepadanya. Karena hati manusia itu di tangan Allah, maka kita dekati yang punya hati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita punya amanah, kita sebagai pemimpin suatu hal dalam segala hal, pemimpin perusahaan pemimpin apa kita punya anak buah, kita pengen bawahan kita ini senang sama kita, nurut sama kita. Kita ingin kita bisa menjalankan tugas kita kepada bawahan kita dengan baik, maka kita minta kepada Allah pertolongan. Kita minta terus pertolongan kepada Allah. Kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan padanya jalan keluar terhadap permasalahan yang dia hadapi. Maka kita minta tolong sama Allah agar beres segala urusan kita. Apalagi yang punya tanggung jawab besar, itu sangat memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian dulu yang kita bawakan. Kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, masih pada pembahasan hak pemimpin dan hak rakyat. Semoga Allah selalu beri kita ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan untuk mengamalkannya sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.